Tolong di... Oke, maaf ya teman-teman, tadi waktunya habis. Sekarang bisa kita lanjut lagi. Oh iya, Mbak. Nah, setelah interview, Maaf ya Kak, kita lanjut lagi. Iya, nggak apa-apa. Setelah interview, kemudian tes kesehatan. Biasanya kalau tes kesehatannya maaf ya teman-teman, tidak boleh ada di-mute dulu karena Kak Indahnya lagi berikan materi. Jadi kalau misalkan setelah tes kesehatan itu nggak ada masalah apa-apa, jadi nggak ada TBC, nggak ada penyakit jantung, itu insya Allah pasti lulus langsung. Nah setelah itu, setelah diumumkan lulus, itu kita akan diminta mengurus semua dokumen yang dibutuhkan. Nah, ini keuntungan dari beasiswa KOIKA sendiri, itu adalah free tuition fee. Jadi, kita semua biaya semester, biaya kuliah itu free. Kemudian kita mendapatkan uang bulanan sebesar 999.000 won. Kemudian disediakan tempat tinggal gratis, yaitu berupa asrama dari kampus. Itu gratis, kita nggak perlu bayar lagi. Kemudian kita akan diberikan kesempatan untuk mengikuti side activities. Jadi side activities itu macam-macam. Ada cultural activities, ada side activities. Kalau misalkan karena saya jurusan bisnis, jadi aktivitasnya adalah aktivitas mengunjungi perusahaan-perusahaan. Kemudian waktu kuliah yang singkat yaitu hanya 17-18 bulan. Jadi tidak seperti pendidikan master lainnya. Biasanya pendidikan master itu membutuhkan waktu 2 tahun. Tapi karena beasiswa dari KOIKA ini, pendidikan yang ditempuh itu waktunya hanya 17-18 bulan. Jadi hanya 1,5 tahun. Nah, ini ada tips and trick untuk mendapatkan beasiswa KOIKA-nya. Jadi, tips and trick-nya itu kalau menurut saya itu ada 3, yaitu proofreading, kemudian recommendation letter, kemudian persiapkan wawancara. Jadi untuk proofreading sendiri, ketika kita melakukan persiapan, menyiapkan semua dokumen, itu kan ada study plan, ada personal statement, ada pertanyaan-pertanyaan dari KOIKA yang harus kita jawab berupa esai. Nah, jadi proofreading ini kita minta bantuan kepada orang yang kita percaya untuk membaca kembali aplikasi kita. Jadi, dengan meminta tolong kepada orang lain, itu kita tahu kelemahan kita itu di mana. Bisa jadi menurut kita udah benar, menurut kita udah sempurna, tapi bisa jadi ketika orang lain membaca, itu runtutan esainya tidak sesuai, atau runtutan esainya tidak masuk akal, atau tidak logis, atau kita terlalu percaya diri. Jadi proofreading itu sangat penting. Kemudian yang kedua itu recommendation letter. Jadi recommendation letter itu kenapa sangat penting? Karena kita bisa jadi ketika kita melengkapi dokumen, kita berbicara panjang tentang diri kita, tentang achievement kita, tentang prestasi kita. Tapi kalau misalkan tidak ada recommendation letter dari orang lain, itu artinya nggak ada proof, nggak ada bukti bahwa kita itu bagus, kita itu adalah kandidat yang cocok. Jadi recommendation letter itu sangat penting. Jadi sebisa mungkin recommendation letter itu bukan recommendation letter yang hanya oh ini anak ini bagus, ini bukan hanya seperti itu, tapi lebih kerinci bahwa kita itu kenapa kandidat yang pas, dan itu biasanya pendekatan personal dengan orang yang memberikan kita recommendation letter. Jadi sebisa mungkin recommendation letter itu menjelaskan bagaimana pribadi kita. Kemudian yang ketiga itu persiapkan wawancara. Jadi karena kita di Indonesia yang bahasa kita adalah bahasa Indonesia, jadi ketika kita wawancara dengan menggunakan bahasa Inggris, terkadang lidah kita keserimpet, atau terkadang kita lupa vocabulary-nya apa, kata-katanya apa. Nah, jadi wawancara itu sangat penting, latihan berkali-kali, bagaimana cara memperkenalkan diri, kemudian bagaimana cara menjawab, kemudian persiapkan semua kemungkinan pertanyaan. Dan yang paling terpenting adalah be humble. Jadi, kita tunjukkan bahwa
kita memiliki prestasi tanpa sombong. Jadi kita menjelaskan apa yang kita achieve, apa yang kita punya, tapi tetap dengan humble. Jadi tidak terkesan sombong atau tidak terkesan bahwa saya ini bagus atau apa, enggak. Kemudian yang kedua kita juga harus mempersiapkan pertanyaan. Jadi ketika di akhir wawancara sebisa mungkin kita mempersiapkan pertanyaan yang ditanyakan kepada profesor-profesor. Tapi kalau kita tidak yakin dengan pertanyaan yang akan kita tanyakan, lebih baik tidak usah ditanyakan karena itu akan menjadi bumerang sendiri terhadap kita. Bisa jadi profesor melihatnya, ini anak kok ini banget sih, maksudnya kritis, atau nih anak kok pertanyaannya kayak menjatuhkan kampus, atau jadi lebih baik kalau misalkan kita tidak yakin dengan pertanyaan yang akan kita tanyakan, lebih baik nggak usah ditanyain. Kemudian, ini pengalaman saya selama tinggal di sana. Jadi kalau kita foreigner itu kita memiliki, kalau kita kan istilahnya KTP. Kalau di Indonesia kan kalau warga negara asing yang memiliki KTP itu kan istilahnya kitas atau kitab. Nah, kalau misalkan di Korea itu orang asing yang memiliki kartu identitas di Korea itu namanya Alien Registration Card. Jadi kita itu orang asing di Korea. Jadi kenapa dengan kita ada di Korea sebagai orang asing, tentu kita tidak akan istilahnya tidak akan diperlakukan sama dengan orang Korea sendiri. Tapi dengan begitu, jangan sampai kita merendahkan diri kita sendiri atau tidak memiliki harga diri. Jadi yang paling penting itu adalah kita menghargai diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, walaupun kita jauh dari keluarga, tapi tetap di sana kita pasti ketemu dengan yang warga negara Indonesia. Jadi itu nggak boleh yang namanya menyurutkan semangat kita sendiri, karena kalau misalkan kita pergi ke negara orang, otomatis kita pengennya berhasil, kita pengennya sukses. Kemudian di sana itu bukan lagi hal umum, bukan lagi hal yang tabu, tapi merupakan hal yang umum bahwa persaingan itu sangat ketat sekali antar mahasiswa. Jadi pendidikan, ini pasti udah pada sering nonton ke Korean drama kan, di mana-mana di tiap Korean drama itu pasti ditonjolkan sisi pendidikan yang persaingannya itu sangat ketat, baik dari SD, SMP, SMA, ataupun kuliah. Jadi persaingan itu sangat ketat, itu udah sangat biasa, udah hal yang umum. Jadi setiap orang itu ingin menonjolkan kemampuannya. Jadi walaupun kita orang asing, ya jangan mau kalah gitu. Tetap harus menunjukkan kemampuan kita, walaupun kita nggak bisa bahasa Korea, walaupun kita melakukan pendidikannya dengan bahasa Inggris, nggak masalah. Nah, kemudian walaupun kita, jadi gini, beasiswa KOIKA itu beda dengan beasiswa KJSP. Kalau beasiswa KJSP kita diharuskan memiliki kemampuan berbahasa Korea. Sedangkan beasiswa KOIKA kita tidak diharuskan memiliki kemampuan bahasa Korea. Jadi cukup dengan bahasa Inggris itu udah bisa. Tapi yang namanya kita hidup di negara orang, otomatis kita paling enggak bisa mengerti bahasa Korea, ya untuk pesan makanan, untuk belanja, yang kayak gitu-gitu. Nah, jadi di Korea itu mereka menyediakan kursus bahasa Korea secara gratis, With Me ini. Jadi di sana juga ada menyediakan belajar bahasa Korea secara gratis. Itu dari pemerintahnya sendiri, namanya Seoul Global Center. Jadi itu menyediakan kursus topik secara gratis, menyediakan kursus untuk percakapan sehari-hari secara gratis. Kemudian di sana lebih tua dibanding kita. Nah, kemudian ada peraturan yang nggak tertulis. Jadi, contoh nih, salah satu contoh. Ketika kita naik elevator, naik eskalator, itu kalau misalkan kita nggak mau naik eskalator, istilahnya tuh, kalau kita mau nyantai di eskalator, itu kita berdirinya di sebelah kanan. Tapi kalau kita ingin cepat, aturan yang nggak tertulis seperti itu, tapi merupakan gaya hidup mereka. Nah, karena kita orang asing di sana yang mau nggak mau, kita harus mengikuti
peraturan yang sudah ada di sana. Kemudian di sana orang-orangnya juga sangat on time. Jadi kalau misalkan kita punya janji dengan mereka, dengan orang Koreanya sendiri, itu jangan sampai kita kayak yang lewat 5 menit, 10 menit. Kalau misalkan memang tahu kita udah di jalan, ternyata busnya lambat datang atau keretanya lambat datang. Kereta sih nggak pernah lambat datang, bus biasanya bisa telat sekitar 2 menit atau macet. Nah itu kita lebih baik ngomong dari sebelum-sebelumnya bahwa kita akan telat sekitar 5 menit atau kita akan telat sekitar 7 menit. Lebih baik jangan sampai pali. Jadi pali-pali itu cepat. Jadi semua itu harus serba cepat. Jadi jangan heran kalau misalkan orang itu demi ngejar kereta, demi ngejar bus, tak bisa lari-lari atau apapun yang bisa dilakukan harus semuanya serba cepat. Kemudian mereka paham pola pikir mereka, paham budaya atau menghormati orang lebih tua. Kemudian yang kedua, itu hubungan antara anak laki-laki dan ayah. Kemudian hubungan antara suami dan istri, kemudian hubungan antara rekan atau partner kerja. Nah, hal-hal seperti inilah kalau misalkan semuanya rata-rata udah pernah lihat Korean drama, rata-rata seperti itu. Kita ingin kalau memang kita besar kemauan kita untuk kuliah ke Korea, itu pasti ada jalannya. Jadi kalau misalkan udah nyoba tapi gagal-gagal terus, tetap bersabar, tetap memperbaiki diri, tetap nyoba lagi. Kalau misalkan kita gagal, kita harus cari tahu di mana letak kegagalannya. Saya juga sebelum dapat beasiswa yang KOIKA ini juga saya juga pernah gagal sebelum-sebelumnya. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Saya lanjutkan kembali ke admin. Baik, terima kasih Kak untuk materi-materinya yang sangat bermanfaat. Oke, untuk sebelum kita lanjut ke tanya jawab ke peserta, silakan teman-teman jangan lupa diisi feedbacknya ya, feedback dan absen ada di room untuk teman-teman mendapatkan sertifikat. Jadi teman-teman yang ingin bertanya silakan diketik aja di room. Nanti kita akan baca pertanyaannya bersama Kak Indah nanti. Oke, sebelum itu Kak, ada yang ingin saya tanyakan sebelum kita berpindah ke tanya jawab dengan peserta. Mungkin untuk pertama banget, kenapa Korea dan kenapa Koicha? Itu aja Kak. Ya Kak. Ya, jadi Kak Indah. jadi sebelumnya saya sampaikan bahwa kenapa Korea? Bahwa Korea itu adalah negara yang kita tahu sangat maju teknologinya. Kemudian yang kedua, Korea itu adalah salah satu negara di Asia yang pertumbuhan ekonominya sangat cepat, walaupun usianya muda, yaitu usianya sama dengan Indonesia. Merdeka tahun 1945, tapi mereka pertumbuhan ekonominya sangat cepat dibandingkan Indonesia. Kemudian budaya dan kehidupan entertainment itu sudah sangat mendunia. Kemudian kenapa KOIKA? Ya, baik, Jadi Kak. ada Terima kasih beasiswa lain. Ya, lanjut Kak. Kenapa KOIKA? Jadi karena ada beasiswa lain yang juga menawarkan untuk besok Korea. Tapi beasiswa lain seperti LPDP, itu LPDP uang bulanannya sama seperti besarannya sama seperti KOIKA. Tapi kita harus mencari tempat tinggal sendiri. Kemudian selain itu seperti KGSP, itu kenapa KGSP atau GKS itu mensyaratkan kita harus memiliki kemampuan bahasa Korea.
Sedangkan saya bahasa Koreanya masih nol. Jadi waktu itu saya nggak bisa bahasa Korea sama sekali, nggak tahu. Saya bukan penganut K-pop atau Korean drama, jadi pengetahuan saya mengenai bahasa Korea itu nol. Jadi kenapa Koika ya? Karena Koika itu nggak mensyaratkan bahasa Korea, jadi cukup dengan bahasa Inggris sudah bisa. Ya, jadi walaupun untuk GKS sendiri kan kalau saya nggak salah itu sertifikat kayak semacam TOEFL, IELTS untuk yang bahasa Inggris itu ataupun topik itu kan opsional. Tapi kan mungkin kalau misalnya kita ada mungkin bisa diutamakan gitu ya, Kak. Betul. Nah, terus lanjut untuk beberapa pertanyaan lagi, Kak. Berarti tadi udah Kakak jelaskan tentang untuk pengiriman berkas, Koica scholarship sendiri, berarti interviewnya 2 kali ya, Kak? Iya, interviewnya 2 kali. Jadi pertama kali itu, ini ada juga yang nanya ya, dokumennya itu 4 rangkap, itu apakah asli semua? Jadi 4 rangkap itu 1 rangkap asli, yang sisanya itu fotokopian, tapi tetap fotokopian dengan legalisir. Nah, kemudian kalau misalkan interviewnya itu 2 kali, jadi pertama kali setelah dokumen kita sampai di kantor Koika Indonesia, itu kita akan diinterview oleh pihak Koika Indonesia, tetap dengan menggunakan bahasa Inggris. Kemudian setelah itu, dokumen kita dikirimkan ke Koika HQ yang di Korea. Setelah itu kita akan wawancara lagi dengan profesor-profesor dari universitas yang kita tuju. Jadi kalau misalkan kita nujunya ke SNU, atau kita nujunya ke Yonsei, atau kita nujunya ke Korean University, berarti interview terakhir, interview kedua itu dari profesor yang dari universitas tersebut. Untuk tadi aku sempat lihat untuk sertifikat bahasa Inggrisnya. Apa itu hanya terima TOEFL sama IELTS? Untuk topik gimana, Kak? Jadi Untuk itu TOEIC cuma maksudnya, bisa maaf, terima, TOEIC. ya. Jadi cuma terima TOEFL atau IELTS, nggak terima TOEIC. Tapi itu hanya untuk KAIS. Untuk kampus yang lain, untuk beasiswa Koika, kampus yang lain itu tidak mensyaratkan ada IELTS atau TOEFL. Itu hanya opsional. Jadi kalaupun nggak punya, ya nggak masalah. Asalkan dokumen kita bagus, terus pas interview kita ngomong bahasa Inggrisnya lancar, nggak masalah. Untuk shock culture-nya sendiri gimana, Kak? Shock culture pada saat di Korea Selatan. Shock culture sendiri waktu di Korea Selatan lebih ke urusan makanan kalau saya. Jadi kan di kampus itu ada kantin, tapi itu makanan yang disediakan rata-rata tiap hari itu pasti ada mengandung babi. Jadi Deji ya, lebih Kak? mengarah ke jajan atau makan ke luar. Dan itu awal-awal karena saya bahasa Koreanya nol, itu sangat susah sekali. Jadi makannya ayam, 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 dan ayam gitu. Jadi masalah culture sih nggak terlalu. Kalau bagi saya sendiri sih nggak terlalu, karena urusan cepat atau on time itu saya udah terbiasa juga. Jadi nggak terlalu shock juga. Tapi yang urusan makanan sih kalau saya pribadi urusan makanan. Untuk pengalaman dalam gimana, Kak? Dalam apa? Dalam sistem akademiknya, Ah, khususnya KAIS gitu, Kak. iya. Jadi saya gitu, gimana ya, persaingannya sangat ketat. Jadi di sana kalau udah 2 minggu sebelum ujian itu di kampus sampai jam 2 malam, sampai jam 3 malam itu masih ada orang belajar. Jadi kita kan mahasiswa itu disediakan lab, disediakan tempat belajar. Nah, itu kalau misalkan udah masuki minggu ujian, itu di lab itu nggak bakalan kosong. Sampai jam 3 malam, sampai jam 4 pagi, sampai jam 6 pagi itu masih ada orang. Karena di sana profesor-profesornya juga gitu. Ketika profesor yang memberikan tugas, memberikan ujian, itu pasti akan diberikan soal sesulit mungkin. Karena
mereka pengen lihat nih sampai batas mana sih mahasiswa saya kemampuannya. Jadi ya gitu. Tapi saya nggak tahu ya kalau misalkan di universitas lain. Jadi yang saya alami itu rata-rata seperti itu. Jadi memang ujian atau tugas yang diberikan itu sesulit mungkin oleh profesor karena profesornya sendiri pengen ngeliat nih sebatas mana sih kemampuan mahasiswa-mahasiswa saya gitu. Ini saya lihat Oh iya ada Kak. di chat Eh, ada yang nanya kalau oh kita undergrad langsung aja ya kayaknya Kak undergrad nggak bisa. untuk pertanyaan dari teman-teman. Oh iya Kak, ini Misalkan kan Kakak Koika master ya. Untuk ya, S1 gimana Kak? yep. Untuk S1-nya Nah kalau gimana misalkan Kak? Apa bisa? Koika itu hanya menyediakan beasiswa master sama S3 PhD. Jadi kalau misalkan Koika tidak menyediakan beasiswa untuk undergrad, tapi beasiswa KAIS sendiri itu ada yang menyediakan untuk undergrad, tapi sekolah bisnis itu tidak ada untuk undergrad, hanya untuk master dan PhD. Oh iya Kak, terakhir dari saya sebelum kita ke teman-teman, untuk apa? Kan tadi kan untuk submit topik itu nggak wajib ya Kak, pas di akhir Enggak, studi. enggak, enggak. Jadi Koika itu Jadi di akhir studi enggak mewajibkan topik sama sekali. yang penting kita punya sertif Inggris ya. Enggak juga. Jadi Koika Opsional ya Kak? di beberapa universitas itu opsional selama kita selama kita bisa interview dalam bahasa Inggris itu nggak masalah. Tapi khusus KAIS sendiri harus ada ya Kak? Khusus KAIS sendiri harus ada Iya. sertifikat IELTS atau Oh, TOEFL. iya. Tapi untuk universitas lain di bawah beasiswa Koika itu tidak mensyaratkan harus ada IELTS atau TOEFL. Oke, untuk essay dan study plan tadi kan kita pasti ya submit itu juga untuk essay sama study plan kita. Menurut Kakak, untuk tips kita pada saat menulis itu apa-apa aja sih yang bisa kita masukin ke dalam, yang bisa nilai jadi poin plus untuk kita gitu Kak? Yang pertama sih detail. Jadi rencana kita belajar di Korea itu apa? Dari mulai nama-nama mata kuliahnya, mata kuliah apa yang akan kita ambil, tujuan kita ngambil mata kuliah itu apa, itu harus detail. Kemudian yang kedua, kita lebih baik tidak banyak ngomongin tentang diri kita sendiri, walaupun itu namanya personal statement, tapi kalau bisa itu lebih banyak menceritakan tujuan kita, lebih banyak menceritakan apa yang ingin kita capai, apa yang ingin kita capai melalui universitas itu. Jadi tidak banyak menceritakan tentang diri kita sendiri, walaupun kita juga diminta apa yang kita kerjakan di Indonesia, apa latar belakang pendidikan kita, tapi kalau bisa itu tidak banyak, tapi lebih banyak bagaimana, apa rencana kita ke depan, apa yang ingin kita tuju. Lebih banyak seperti itu. Oke, terima kasih Kak. Mungkin kita langsung aja ke pertanyaan para peserta ya. Ini Kakak mau baca sendiri atau aku bacainnya? Boleh sih saya baca sendiri. Kolom chat. Jadi tadi yang bertanya mengenai undergrad udah saya jawab ya. Yang mengenai 4 rangkap juga udah saya jawab. Kemudian waktu pendidikan hanya 2 tahun. Jadi master itu kan waktu pendidikan 2 tahun atau 2 tahun lebih. Tapi dengan beasiswa Koika ini waktu pendidikan lebih singkat. Ada yang 16 bulan, 17 bulan, atau 18 bulan. Jadi tidak sampai 2 tahun untuk master degree. Karena Koika itu hanya menyediakan master degree atau PhD. Nah kalau PhD itu 4 tahun. Tapi kalau misalkan master itu tidak sampai 2 tahun, hanya ada bahkan ada yang 15 bulan, 16 bulan, 17 bulan, dan maksimal 18 bulan. Jadi nggak sampai 2 tahun. Biasanya kan yang kita tahu pendidikan master, pendidikan S2 itu 2 tahun atau 2 tahun setengah. Kemudian kalau mau daftar beasiswa dari universitas, jadi kalau misalkan KAIS sendiri, kalau kita mau daftar beasiswa dari KAIS-nya sendiri, bukan dari Koika, itu kita bisa daftar melalui website-nya sendiri. Jadi biasanya di Korea itu beberapa universitas dia admission-nya itu terpusat. Nah, jadi kita daftar melalui aplikasi tersebut. Kita daftarnya online.
Jadi kita ngirimin berkasnya semuanya melalui online. Kemudian, tadi udah saya jawab ya, KOIKA nggak bisa untuk undergrad, jadi KOIKA cuma hanya untuk S2 dan S3. Untuk bahasa Inggris penting banget nggak sih, Kak, di Korsel? Jadi bahasa Inggris penting atau nggak penting, itu kayaknya semua negara penting. Dan di Korea sendiri, kalau misalkan kita mau kuliah, jadi biasanya tuh kuliahnya kalau misalkan di kampus yang kita tuju itu mereka menyediakan dua bahasa, dua pilihan. Kita mau ngambil mata kuliah yang berbahasa Inggris atau mata kuliah yang berbahasa Korea. Tapi karena KOIKA sendiri tidak mensyaratkan harus bisa bahasa Korea, jadi KOIKA akan menyediakan semua kelas itu adalah kelas yang berbahasa Inggris. Beda dengan KJSP dan GKS. KJSP dan GKS mereka akan diberikan hampir semua mata kuliah mereka adalah mata kuliah Korea. Karena itu ketika kita mau apply ke KJSP atau GKS, kita harus memiliki sertifikat topik. Beda. Jadi GKS salah satunya adalah GKS. Jadi ketika kita masuk ke ketika kita dinyatakan lulus nih, lulus mendapatkan beasiswa GKS, kita harus mengikuti kursus bahasa Korea selama 1 tahun. Setelah kursus Korea selama 1 tahun, kita akan mengikuti ujian topik. Nah, kalau ujian topik kita tidak sampai, kalau nggak salah levelnya 4 atau 5 gitu kalau nggak salah. Nah, kalau topik kita levelnya nggak mencukupi, itu kita nggak batal kuliah. Gitu. Jadi, penting nggak penting, kayaknya semua negara sekarang bahasa Inggris itu penting. Kemudian jurusan S2 yang berkaitan dengan dunia pendidikan, itu universitas yang disediakan oleh KOIKA yang berkaitan dengan dunia pendidikan itu adalah KNUE, Korea National University of Education. Ini di provinsi kalau nggak salah provinsi Gyeonggi, nama kabupatennya Cheongju. Ini di KNUE. Ini jurusannya kalau nggak salah Global Education. Kemudian dalam wawancara kita lebih aktif dalam bahasa Korea. Jadi wawancaranya itu dalam bahasa Inggris. Tapi ketika kita menunjukkan bahwa kita bisa berbahasa Korea, walaupun itu sedikit, itu menjadi nilai plus. Tapi secara keseluruhan, semua pertanyaan dan jawaban itu dalam bahasa Inggris. Untuk KAIS, itu minimal skor IELTS-nya 6. Minimal skor IELTS-nya 6, kemudian dia nggak kalau di KAIS itu bebas, bisa IELTS, bisa TOEFL. Kalau misalkan IELTS itu 6, kalau TOEFL kalau nggak salah 80. Kalau nggak salah saya 80. Ini sih bisa dilihat di websitenya KAIS, kalau misalkan untuk persyaratan sertifikat TOEFL dan IELTS. Dan tidak ada condong ke IELTS atau ke TOEFL, dua-duanya sama, dua-duanya bisa. Oke Kak, boleh kita kalau lanjut misalkan, lagi sekitar 2 menitan ya? Iya, jadi ini kalau misalkan kita mau lanjut kuliah dari SMK, ini kalau misalkan dari SMK kan berarti lanjutnya S1. Kalau S1 itu biasanya yang menyediakan itu adalah KGSP sama GKS. Tapi kalau KGSP sama GKS seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa mereka dua beasiswa itu mengharuskan kita memiliki sertifikat topik atau mengharuskan kita bisa berbahasa Korea. Nah, kalau misalkan ke KAIS sendiri dari SMK itu bisa. SMK kan jatuhnya Vocational Technical Schools, itu bisa ke KAIS yang undergrad, yang S1. Dan itu beasiswanya yang beasiswa dari KAIS. Kalau misalkan ikut organisasi, iya, saya ikut organisasi Perpika. Kalau misalkan pada tahu, Perpika itu perkumpulan mahasiswa, perkumpulan pendidik, peserta mahasiswa dan pelajar di Korea. Kalau tentang study plan saya, seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa study plan saya hanya bicara tentang diri saya sedikit. Saya lebih banyak menceritakan apa yang sudah saya lakukan, apa yang sudah saya capai, kemudian rencana ke depan saya apa. Rencana ke depan itu bukan hanya cuman cita-cita, bukan, tapi benar-benar detail. Dalam artian, apa yang setelah lulus dari S2 di Korea, apa yang akan saya lakukan.
apa yang akan saya kerjakan. Kemudian selama di Korea, apa yang akan saya kerjakan, mata kuliah apa yang akan saya ambil, kenapa saya ambil mata kuliah itu, seperti itu. Karena kan kita ketika kita mau apply, kita harus tahu tuh mata kuliah apa sih yang akan diberikan di jurusan ini. Nah, itu yang saya masukkan di study plan saya. Jadi benar-benar semester ini saya akan mengambil mata kuliah ini. Kenapa saya ngambil mata kuliah itu? Karena saya mau belajar ini, gitu. Jadi sebelum kita nulis study plan, baiknya kita lihat dulu ya mata kuliah apa yang ada gitu. Yep. Oke, mungkin tinggal udah jam 19 nih Kak. Untuk terakhir mungkin bisa Iya. kita ke closing statement Kak sebelum kita tutup. Iya. Jadi kalau dari saya, seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, bahwa nggak apa-apa gagal, nggak apa-apa kita, istilahnya nggak apa-apa kita gagal, nggak apa-apa kita nggak lolos. Misalkan kita apply nih ke beasiswa ini, nggak apa-apa kita nggak lolos, tapi kita jadi tahu kenapa kita nggak lulus, kenapa, apa yang salah dari dokumen kita. Nah, itu kita perbaiki lagi. Selama kita ada keinginan yang kuat, kita ada jalan. Jadi nggak masalah. Yang penting kita sabar, tetap usaha. Iya. Oh iya Kak, untuk beasiswa Koicha ini biasanya dibuka itu bulan-bulan berapa ya Kak? Jadi Koika itu akan dibuka awal-awal tahun. Jadi ini nanti akan ada akhir Januari dan itu akan dibuka sampai Maret. Jadi untuk lebih jelasnya itu kita langsung ke web Koika atau kita langsung ke web Univnya Kak? Yang tadi sudah saya sebutkan ke Facebook Koika Indonesia, kemudian ke website Setnek KTLN. Nah itu biasanya ketika beasiswa akan diumumkan, akan dibuka, itu Koika Indonesia akan share di Facebooknya mereka dan juga di Setnek KTLN. Jadi kita langsung ke Facebooknya aja ya untuk info lebih jelas. Wah, Yep. berarti udah dekat nih. Ini kan udah dekat ya untuk kalau bukanya itu akhir-akhir Januari. Yep. Oke, terima kasih ya Kak untuk waktunya malam ini untuk sharing-sharing bersama kami. Banyak banget info baru yang mungkin bagi teman-teman yang belum tahu tentang beasiswa-beasiswa, malam ini udah dapat banyak banget info dari Kakak tentang Koika sendiri. Oke, terima kasih ya Kak untuk waktunya. Semoga bisa lagi sering-sering di waktu berikutnya. Sama-sama. Oke, untuk teman-teman, terima kasih udah gabung di seminar Hangul Kowitmi malam ini. Semoga materi-materi dari Kak Indah bisa menambah semangat kita untuk tetap lagi persiapin lebih matang dari study plan-nya mungkin, atau dari esainya, dari niat sendiri untuk bisa lanjut ke Korea Selatan. Oke, terima kasih ya Kak. Nanti mungkin bisa kita kerjasama di event-event yang lain lagi. Jangan bosan-bosan sama Hangul Kowitmi. Pesertanya juga ya. Oh iya, untuk kakak-kakak peserta jangan lupa ya diisi link feedback-nya. Karena salah satu persyaratan juga untuk teman-teman bisa dapat sertifikat di akhirnya nanti. Oke, terima kasih. Boleh leave group room-nya. Boleh tinggalkan room-nya. Silakan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa Terima lagi. kasih, Kak. Selamat sore. Selamat sore.